Pemirsa, aksi heroik dilakukan tim penyelamat saat melakukan evakuasi kakak beradik yang terseret arus rip current atau arus kuat dari air laut yang bergerak menjauh dari pantai di Pantai Ngobaran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedua kakak beradik yang diketahui sebagai wisatawan asal Boyolali itu berhasil diselamatkan secara dramatis oleh petugas. Menurut pihak berwenang, peristiwa terjadi ketika kakak beradik ini asik bermain di pantai. Namun posisi keduanya berada jauh ke tengah wilayah rip current, itu sebabnya ketika ombak besar datang, langsung menyeret keduanya ke tengah dan mengalami kesulitan untuk kembali ke pantai. Beruntung, petugas Satlimas Pantai Ngobaran bergerak cepat dan memberikan pertolongan, akan tetapi karena kondisi korban terlihat lemah, keduanya pun dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari sebelum akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga. Aku mengucapkan salut dan selamat kepada tim rescue yang sudah gercep untuk segera menyelamatkan kakak adik ini. Nah, memang kalau main-main ke pantai mesti lihat-lihat ya. Jadi kalau memang airnya sedang pasang ya harus orang tua mengawasi gitu supaya anak-anak tidak lolos dari pengawasan dan membahayakan seperti itu. Untungnya ada tim rescue yang sigap gitu, yang segera menyelamatkan seperti itu. Jadi pesanku untuk yang sedang berwisata ke pantai, kalau ingin berenang, mesti lihat-lihat dulu situasinya. Orang tua harus mengawasi anak-anaknya, dan untuk tim rescue, teruskan perjuanganmu sebagai tim penyelamat yang hebat. Sementara itu, bencana alam dahsyat terjadi di Papua Nugini menarik perhatian dunia. Setelah otoritas Papua Nugini mengadu kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, jika bencana tanah longsor besar yang melanda area terpencil di wilayah utara negara itu menimbun lebih dari 2.000 orang serta menyebabkan kerusakan dan parah. Berbela-sungkawa juga buat keluarga yang tertimpa musibah. Semoga secepatnya keluarga yang belum ditemukan atau keluarga yang terkena dampak dari bencana itu semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Harapannya ya semoga pemerintah lebih cepat ya, lebih satset untuk penanggulangan bencana-bencana seperti ini, apalagi baru kemarin Jumat. Hari Jumat ya. Ini Jumat, Senin, Selasa harusnya udah tersalurkan ya bantuan. Mungkin terkendala jarak, situasi juga, mereka lihat mungkin cuaca juga yang banyak faktor sih yang bikin mungkin bantuan itu jadi terlambat. Situasi begitu tragis jika melihat hamparan tanah dan luas usai tanah longsor menimpa desa terpencil di wilayah itu. Bagaimana tidak, di bawah tanah dan luas itulah tragedi kemanusiaan terjadi, ribuan orang terkubur hidup-hidup. Sementara tim penyelamat dengan alat seadanya, lantaran peralatan berat masih sulit menjangkau lokasi kejadian. Mengingat kejadian memilukan itu, pihak berwenang dikabarkan mengevakuasi 7.900 warga lain sebab khawatir tanah longsor susulan. Jujur pas lihat videonya dan beritanya saya sedih sih, karena itu korbannya juga banyak ya, bukan untuk jumlah yang sedikit. Saya sangat turut prihatin dengan kejadian tersebut. Semoga kedepannya dilakukan pencegahan supaya nggak terjadi lagi. Bandara Internasional Surabaya mendadak heboh dengan kehadiran serombongan orang yang mengantar kerabatnya naik haji. Bukan hanya satu keluarga, warga pengantar yang datang ke bandara jauh lebih banyak hingga ada yang menyebut kerabat yang hendak menunaikan ibadah haji diantar satu kampung. Madura nih boy, yang naik haji orang dua, yang ikut satu kampung. Yang beneran solidaritas, rasa kekeluargaan yang tinggi, yang itu mah khas Indonesia banget. Sah-sah aja itu mah,
ya itulah Indonesia, kita mah saling sayang sama saudara, nggak tanggung-tanggung. Pas haji juga diantri sampai kayak botram, bahasa Sunda botram ya, piknik gitu ya, ke bandara, gelar tikar, makan ya terus. Pemandangan para pengantar yang sebagian besar ibu-ibu itu seolah memperlihatkan kekompakan keluarga besar mereka. Dan rasa kekeluargaan langsung diperlihatkan ketika mereka yang diketahui berasal dari Madura tak sungkan duduk di lantai dan makan bersama. Ini menarik dan seru karena ini budaya tiap daerah pasti ikut berbahagia, walaupun kita belum bisa menunaikan ibadah haji, tapi mereka ikut berbahagia. Dan nanti kita lihat pulangnya itu disambut terus diarak. Biasanya pulangnya disambut di bandara terus diarak. Kalau ini kan sekarang berangkat, nganterin, makan di bandara. Dan biasanya itu nanti pada saat pulang haji mereka disambut terus diarak keliling kota, keliling kampung mereka sampai dibikin kayak hajatan. Jadi ada cerita, kemarin Haji Hasan nih yang bikin rame bandara, yang makan-makan semua yang nganter di situ. Jadi ada cerita. Demi solidaritas hidup bertetangga, seorang nenek berusia 54 tahun rela merogoh kocek sebesar Rp600.000 agar bisa mengantar tetangganya berangkat haji. Peristiwa nan menyentuh ini terungkap usai diposting di akun @undercover.id yang menunjukkan sosok Mak Sombret beserta kronologinya. Buat dia bisa jadi motivasi juga kan buat dia, dan dia itu juga bentuk doa juga mungkin supaya dia juga bisa naik haji suatu saat gitu. Jadi terharu juga sih, apalagi itu kan ongkosnya nggak murah juga ya, 600.000 gitu kan. Gua aja kayaknya males dah kalau 600.000, tapi luar biasa sekali Mas Sombret. Pokoknya semoga dengan dia nganter itu jadi nilai ibadah juga lah buat Mbak Sombret. Kisah nenek yang belakangan diketahui bernama Mak Sombret asal Pekalongan bermula ketika Mak Sombret dan rombongan pengantar haji disiapkan bis. Akan tetapi, wanita parubaya itu tidak kebagian kursi dan petugas bis tidak berani membawa penumpang melebihi kapasitas dengan alasan keselamatan. Tanpa pikir panjang, Mak Sombret pun memilih naik ojek dari Pekalongan menuju Solo dan kembali ke Pekalongan dengan ongkos Rp600.000. It doesn't matter how old we are, yang penting kita bisa punya impact in life. That's the most important thing. Dan mungkin dari si nenek ini kita bisa belajar bahwa dengan segala yang ada di tangan kita, walaupun mungkin kita tidak berkelimpahan, tidak berlebihan, cukup aja, tapi tetap kita masih bisa, kalau ada kindness di hati kita, tetap bisa membantu orang-orang sekitar kita. Keluarga besar Raffi Ahmad tengah menjalani prosesi manasik haji atau simulasi pelaksanaan haji sesuai dengan rukun-rukunnya jelang keberangkatannya beserta rombongan besar menunaikan ibadah haji tahun 2024. Ayahanda Rafata dan Rayanza ini memposting momen dirinya dan keluarga tengah mengikuti manasik haji furoda di akun media sosial. Kabarnya demi membawa rombongan keluarga menunaikan ibadah haji furoda, Raffi Ahmad rela merogoh kocek hingga miliaran rupiah. Haji ya. Nah tuh, manasiknya gimana ya? Tanggal berapa? Jalan masak yang tanggal berapa? Tanggal 7 atau tanggal 8 lupa tuh. Persiapan manasiknya gimana ya? Persiapan manasiknya. Doain deh namanya. Doain aja dulu, doain. Tapi Raffi dan keluarga terlihat begitu antusias menjalani manasik haji. Raffi pun berharap rencana pergi haji tahun ini dilancarkan mengingat sebelumnya Raffi pernah batal berangkat haji. Tahun ini Raffi memboyong istrinya Nagita Slavina, Mama Ami ibu kandungnya, Mama Rita ibu mertuanya, dua adik perempuannya Shana Sadikah dan Nisha Ahmad, serta adik iparnya Caca Tengker. Tak cuma anggota keluarga, Raffi juga mengajak 3 karyawannya berangkat haji. Sementara JJ Govinda suami Syahnas, Andika Rosyadi suami Nisha, dan Bari Teja suami Caca Tengker sepertinya tidak ikut pergi haji tahun ini. Ya itu kan makanya jangan ditanya sekarang, aku juga bingung mau jawab apa. udah berpolitik nih. Arabnya kan niatnya ada rencana politiknya dari awal gitu dari atas ini. Aku juga jangankan berpolitik, dulu masuk jadi artis aja aku nggak ada kepikiran, tiba-tiba jalanin aja. Jadi ya coba aja kita apapun itu lihat sesuatu halnya dengan seimbang. Berarti haji bakal ninggalin haji gimana? Iya, haji nanti
tanggal 8 udah nanti yang haji nanti ini aku juga jadi kepikiran ini. Pokoknya Mas, terima kasih Mas ya. Sehat selalu Mas. Selama menjalankan ibadah haji, sudah dipastikan Raffi dan Gigi meninggalkan kedua anaknya, Rafathar dan Rayanza, dan menitipkannya pada pengasuh kepercayaan mereka. Meski tak ikut pergi haji, Rayanza tak mau ketinggalan mengikuti dari awal hingga akhir prosesi manasik haji bersama Mama Gigi dan Papa Raffi. Momen putra kedua Raffi dan Gigi saat berdoa, melempar jumroh hingga mencium miniatur Hajar Aswad pun sukses bikin gemas. Ayo lagi. Ya, dapat. Dapat ya udah. Pak, boleh ini dulu Pak. Masya Allah. SNM ya. Pemirsa, bukan pintu tol yang dioperasionalkan secara robotik, jajanan SD kekinian pun sudah diracik oleh robot. Hal itu bisa dilihat dalam sebuah video viral yang diunggah ulang oleh akun Mood Jakarta yang memperlihatkan pedagang jajanan anak-anak menggunakan sistem robotik Arduino untuk mengoperasikan penyajian minuman seharga 2.000-an. Pedagang yang beroperasi di depan sebuah SD di Jakarta itu laris manis dikerumuni pembeli karena banyak anak SD yang penasaran ingin merasakan kesegaran minuman yang disajikan secara robotik. Program robotik sekarang harus udah bisa program robotik ya. Sekarang mah jalan tol juga udah nggak pakai orang, udah sistem robot kontrol. Kayak ini tuh mangli, diam aja nggak radangan. Tuh mama diam tuh nggak radangan sama sekali kan robot yang bekerja. Jadi udah besar harus pintu jadi pemain program robotik ya. Tuh udah penuh mati sendiri ya. Jajanan edukasi. Video yang baru diunggah 24 jam itu sudah mendulang 900 like. Ratusan komentar pun berdatangan dari netizen. Akun Dimas Pramana 93 terkesan ingin ngespil identitas pedagang jajanan itu. S1 lulusan elektro, cari kerjaan susah, akhirnya dagang. Sementara akun Nova 111988 menulis, keren, padahal beli Arduino-nya aja mahal. Dulu beli Arduino Deo Milanov untuk tugas akhir kuliah aja mahal. Keren banget ya, 2024 makin maju, keren. Kreatif banget ya abangnya, jualan pakai metode ini. Bukan kreatif lagi, maksudnya gini, untuk zaman sekarang anak-anak kecil dibanding main sosial media terus menerus, mendingan terus belajar supaya pintar, pada akhirnya bisa menjadi kayak abang yang mungkin bisa lebih baik lagi. Aku harap ini bukan cuma sekolah ya, tapi pemerintah juga sebenarnya memang harus banget memperhatikan kayak begini ya. Karena ini siapa tahu nih bisa dijadikan mungkin ekstrakurikuler atau misalnya juga mungkin ini bahan lomba kali ya. Misalnya kan untuk anak-anak nih misalnya belajar ngeliatin kayak gini, terus mungkin anak-anaknya tertarik kayak misalnya ini gimana nih caranya, terus udah gitu mungkin ini bisa dijadikan bahan lomba, atau misalnya nanti ketika udah lomba dan segala macam siapa tahu nih misalnya jadikan inovasi terbaru dari Indonesia, kan gak ada yang pernah tahu. Dikabarkan pernikahan keduanya dengan Iqbal Fitrah Rosadi mengalami gonjang-ganjing. Nadia Mustika Rahayu sempat sembunyi dari awak media. Bahkan ketika suaminya memposting kalimat yang terkesan menyiratkan adanya konflik rumah tangga, Nadia pun enggan keluar dari persembunyiannya. Lelah itu manusiawi, tapi menyerah bukan solusi. Postingan Iqbal itu justru ditanggapi oleh Heru, kakak kandung Nadia. Heru bahkan mengurai bahwa rumah tangga adiknya dengan Iqbal bisa jadi tengah bermasalah karena sifat keras Nadia. Tak mau isu konflik rumah tangganya menjadi bola liar, Nadia akhirnya mengklarifikasi kondisi pernikahannya dengan Iqbal. Lantas, apa yang membuat Nadia menghapus foto nikahnya dengan adik ipar Larissa Chow itu? Alhamdulillah sih kita baik-baik, jadi bukan berarti dia simpan foto punya masalah, enggak juga gitu. Terkadang kita kan memang ada pengen
Kalau sesekali lagi bosen pengen diarsipin, dimunculin lagi. Terus selain itu juga ada beberapa endorsement yang harus diarsipkan gitu. Dia nggak menghapus foto, dia emang archive. Jadi ditaruh di archive-nya dia. Terus anak-anak muda zaman sekarang emang begitu, gue juga nggak ngerti. Aku tegur kan, kenapa kalian? Aku pikir ada apa-apa juga. Tapi ternyata enggak, mah. Kita tuh cuma mengarchive doang. Ya udahlah anak-anak. Jadinya ya anak muda zaman sekarang emang begitu. Gue nggak ngerti kayak Devano, tiba-tiba dia emang tidak memfollow siapapun. Kita kan agak tersinggung ya tadinya ya, tapi emang anak zaman sekarang emang begitu adanya. Ya udahlah. Ya, karena kontrak dengan pihak endorse foto nikah sudah berakhir, Nadia memindahkan semua foto mesranya dengan Iqbal ke archive dan tak lagi memamerkannya di beranda. Nadia mengaku hubungannya dengan Iqbal normal-normal saja seperti pasutri pada umumnya yang sering up and down namun tak mengusik komitmen setia mereka. Seperti saat berumah tangga dengan Rizky Syafarudin, Nadia sering curhat soal pernikahan keduanya dengan Mama Iis Dahlia. Enggak, hari ini juga dia ke Jakarta buat jemput aku untuk pulang Bandung. Katanya mau baik-baik aja. Baik-baik aja. Ini suaminya lagi nyusul, mungkin kesini juga kali. Emang dia nanggepin gak sih maksudnya hujatan netizen? Enggak. Dia udah belajar dari maknya. Apa wajangan apa sih Mbak Is? Ya enggak lah, aku cuma bilang kalau kalian memulai kayak gitu kan, itu kan berarti kan kayak memancing komen orang untuk berkomentar. Jadi ya kalian harus siap kalau umpamanya ada hujatan gitu. Ya sesekali kadang kalau kita baca, aku juga suka balas komentarnya gitu. Kalau enggak. Menikah akhir November 2023 lalu, Nadia yang berstatus janda saat dipersunting Iqbal tengah hamil anak kedua. Saat ini kehamilan Nadia tengah memasuki trimester kedua. Jika tak ada kendala, Nadia akan memberikan Syaki buah pernikahannya dengan Rizky pada bulan Oktober mendatang. Sama seperti Nadia Mustika, karena tak mau isu keretakan rumah tangganya dengan Tengku Dewi menjadi bola liar, Andrew Andika akhirnya buka suara. Hanya saja, aktor berdarah Jerman, Amerika, dan Sunda itu tidak mau buka-bukaan perdana di depan awak media seperti yang dilakukan Randy Karnet rekannya yang juga terciduk selingkuh. Andrew memilih bicara dari hati ke hati di podcast YouTuber. Selama ini Andrew diam meski nama baiknya tercemar karena dituding sebagai suami yang suka selingkuh oleh istrinya. Padahal menurut Andrew, selama 7 tahun berumah tangga, Tengku Dewi juga bukan istri yang sempurna. Wanita yang dinikahinya pada 8 April 2017 itu juga punya andil atas gonjang-ganjing rumah tangganya. Gue ingin menyelesaikan semuanya dulu itu sama rumah tangga gue, sama istri gue. Jadi mungkin setelah semuanya selesai segala macam, dan mungkin gue baru bisa dibilang kayak bicara di luar segala macam gitu loh untuk ngebahas ini semua gitu loh. Karena sekarang semuanya masih serba baru lah gitu loh, masih baru kemarin ya, masih hot topic of the week lah gitu loh. Masih dikejar wartawan di mana-mana. Masih dikejar wartawan di mana-mana. Main bola dikejar wartawan. Benar. Ya mungkin manusia nggak ada yang sempurna sih ya. Terus apapun yang terjadi sama kehidupan kita ya cuman kita juga yang bisa memperbaikinya, ya kan? Jadi ya gue yakin gue banyak banget salahnya. Gue yakin. Dan Andrew Andika menyetujuin itu. Dalam beberapa hal oke gitu loh. Cuman gue nggak bilang gue 100% salah, tapi gue nggak bilang gue 100% benar juga. Ya kan? Karena gue pengen bisa diselesaikan dengan baik. Kekeluargaan. Secara kekeluargaan dan gue pengen apapun yang terjadi sama gue sekarang adalah pelajaran buat gue. Gue sampai sekarang masih belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena merasa tak sepenuhnya salah, meski beberapa kali terciduk selingkuh, Andrew tak mau bercerai dari Tengku Dewi, apalagi istrinya itu tengah hamil anak kedua. Ati Permana, ibunda Andrew, juga sudah meminta maaf kepada Tengku Dewi atas kekhilafan putranya. Tapi benarkah cerai menjadi harga mati bagi Tengku Dewi? Siapa yang mau diselingkuhin terus? Pernah ada terpikirkan gitu, misalkan cinta gitu kan, pasti pernah mencintai gitu. Iya pastilah, cuma kan sekarang kita realistis aja, hidup ini terlalu singkat ya kalau misalnya dihabiskan dengan orang yang salah atau yang mengulangi kejadian yang sama-sama terus gitu. Kita berhak dong sayangi diri kita gitu. Gue akan berusaha semampu gue untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Yang pastinya gue tidak mau cerai. Gue akan memperjuangkan ini semua gitu loh. Dan gue rasa ya mungkin gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gue tidak ingin berpisah. Keputusan bulat Tengku Dewi untuk bercerai dari Andrew mengingatkan publik pada keteguhan sikap Lady Nayawan
saat menggugat cerai Randy Karnot tahun 2023 silam. Hingga mediasi berujung gagal, Lady masih teguh mempertahankan prinsipnya yang tak bisa memaafkan perselingkuhan suaminya dengan lawan mainnya di sebuah FTV. Dan sekarang kasus Lady Randy mirip kasus Tengku Dewi dan Andrew Andika. Andrew juga dituding selingkuh dengan salah satu lawan mainnya, Soraya Rashid. Apakah Tengku Dewi akan menarik ucapannya sendiri seperti yang dilakukan Lady Nayawan kepada Randy Karnot, atau ia tetap tak akan memberikan kesempatan terakhir kepada Andrew untuk berubah? Jadi banyak juga netizen yang bilang, kenapa nyalahin perempuannya aja sih? Kenapa perempuannya aja yang dibuka-buka aibnya? Ya ini salah satu bukti aku juga menunjukkan bahwasanya aku memang mau berpisah sama suami aku gitu loh. Dia memang salah di sini. Dia salah, dia tokoh utamanya. Jadi bukan aku ibaratnya sama Andrew aku nggak masalah yang ceweknya doang, tapi aku fokusnya berarti kan masalahnya apa sama Andrew? Perceraian kan? Ya udah aku fokus dulu ke situ. Nanti yang si pelakor ini nanti kita urusin lagi ya Bang ya. Ada waktunya. Biar ada efek jerah ya. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Menurut gue semua rumah tangga pasti punya masalah masing-masing. Yes. Kayak semua orang pasti punya permasalahan mereka masing-masing dan mereka ingin menyelesaikan tuh semuanya itu secara kekeluargaan di dalam rumah tangga aja gitu loh. Karena menurut gua itu adalah hal yang paling benar gitu. Ya, yang namanya suami istri ribut-ribut pasti ada cerita versinya masing-masing ya. Tengku Dewi merasa dikhianati berulang kali, sementara Andrew membela diri kalau dirinya tidak 100% sepenuhnya salah. Well, kita berharap ada solusi terbaik untuk ending konflik rumah tangga Andrew dan Tengku Dewi. Oke, selanjutnya pemirsa, puncak penobatan Miss Indonesia 2024 digelar malam ini live dari studio RCTI Plus pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Prilly Latuconsina yang juga ingin tampil perfect punya tubuh ideal, diet ketat, dan berat badannya turun hingga 8 kg. Wow, kita simak penampilan Prilly berikut ini.